RRI Jawa Tengah. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Jiwa raga ini selaraskan keagungan. Aku ingin jemariku ini menuliskan
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Ballroom Hotel Aston Semarang. Pada kesempatan malam hari ini, Badan Kesbangpol Kota Semarang bekerjasama dengan TVRI Jawa Tengah dalam acara Malam Penghargaan Ormas Award 2017. Penghargaan dan penganugerahan penghargaan ini diberikan untuk organisasi kemasyarakatan yang eksis dalam memberikan pelayanan publik khususnya Kota Semarang. Baik Mas Bejo, Ya, kita sapa dulu tamu kehormatan pada malam hari ini. Inje Mbak Nineng. Yang terhormat Wali Kota Semarang. Yang kami hormati Direktur Ormas Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Ketua DPRD Kota Semarang, Sekretaris Daerah Kota Semarang, Kepala Badan Kesbangpol Kota Semarang, Ketua Forum Komunikasi Semarang Bersatu, dan Bapak Ibu para tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. tak lupa pemirsa TVRI Jawa Tengah dimanapun Anda berada. Iya, Mas Bejo. Iya Mbak Nineng. Kita sangat senang sekali pada malam hari ini. Dan tak lupa acara pada malam hari ini baru pertama kali kali Mas Bejo. diselenggarakan. Tepuk tangan Iya. buat Badan Kesbangpol Kota Semarang. Luar Baik, Mas, biasa. kita tidak perlu panjang lebar. Tidak perlu panjang lebar. Dan nanti yang nominator nanti deg-degan Mas, siapa yang mendapatkan penghargaan pada malam hari ini. Langsung saja kita Baik. sebutkan Mbak Nineng. Pengumuman pemenang Ormas Award 2017 untuk kategori keagamaan dibacakan oleh Titis Sambodo dan Siwi Jatmiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin dan juga pemirsa TVRI Jawa Tengah dimanapun Anda berada. Di Indonesia ada 6 agama yang sudah diakui oleh pemerintah. Dan di kota Semarang tercatat sebanyak 1,8 juta penduduknya. Semua hidup damai, rukun, berdampingan meskipun memeluk agama yang berbeda-beda. Dan pada malam hari ini kita akan menjadi saksi organisasi kemasyarakatan dengan kinerja pelayanan publik terbaik kategori keagamaan. Dan nominatornya adalah Muhammadiyah dengan karya pelayanan keagamaan dan mental spiritual. Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDI dengan karya pelayanan keagamaan dan mental spiritual. Wanita Katolik Republik Indonesia WKRI dengan karya pelayanan keagamaan dan mental spiritual. Persekutuan Gereja Kristen Semarang PGKS dengan karya pelayanan keagamaan dan pendidikan teologi. Dan pemenangnya adalah Muhammadiyah. Dan baik, kami persilahkan untuk pemenang untuk naik ke atas panggung. Dengan segala hormat kami mohon kesediaan Bapak Wali Kota Semarang, Bapak Hendrar Prihadi SEMM untuk berkenan memberikan hadiah.
Untuk pemenang, kami silakan untuk kembali ke tempat. Bapak Wali Kota, kami mohon untuk tetap berada di panggung ini. Dan hadirin yang berbahagia, Bapak Wali Kota akan menerima penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atas prestasi Kesbangpol pertama di Indonesia yang menyelenggarakan Ormas Award. Dan untuk itu kami undang General Manager Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, Leprit, yang kami hormati Ibu Desi Dwi Nastia Putri untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota dan para hadirin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia Leprit akan menganugerahkan penghargaan kepada pemerintah Kota Semarang atas prestasi Kesbangpol pertama di Indonesia yang berhasil menyelenggarakan Ormas Award. Untuk itu kami mohon Pak Wali untuk dapat menerima penghargaan dari kami berupa medali dan piagam. Piagam penghargaan Lembaga Prestasi Indonesia Dunia dianugerahkan kepada pemerintah Kota Semarang atas prestasi Kesbangpol pertama di Indonesia yang menyelenggarakan Ormas Award, penghargaan bagi organisasi kemasyarakatan. Semarang, Indonesia, 17 Mei 2017, tertanda Bapak Paulus Pangkas, Sarjana Hukum. Ya, baik, dan kami persilahkan Ibu Desi untuk kembali ke tempat. Bapak Wali Kota, kami silakan untuk memberikan sambutan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu sekalian, poros derek yang selalu saya hormati dan saya banggakan, khususnya kawan-kawan yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan. Izinkanlah saya menyapa pada malam hari ini beberapa tamu penting kita. Yang pertama Bapak Dirjen Ormas dari Kementerian Dalam Negeri, Pak Laude. Matur nuwun kerawuhannya. Jauh-jauh dari Jakarta menyempatkan waktu beliau untuk bisa ketemu sama kawan-kawan Ormas di Kota Semarang. Tepuk tangan buat beliau. Berikutnya ada Pak PLT Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Mas Budianto. Beliau juga figur yang luar biasa. Mestinya malam ini beliau ada acara di Jogja tapi dibatalkan khusus untuk ketemu kawan-kawan Ormas di Kota Semarang. Tepuk tangan buat Mas Budianto. Mas Arnas, Ketua FKSB, terima kasih. Pak Sekda hadir, semua teman-teman OPD dan juga ada Ketua MUI, Prof. Irfan, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, para Ketua Ormas seluruh Kota Semarang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Singkat saja bahwa hari ini Alhamdulillah kita ada di dalam sebuah tempat yang cukup representatif dan megah menurut saya secara pribadi untuk bisa bersama-sama kita bersilaturahim. Kemasannya adalah Ormas Award yang digagas oleh FKSB dan juga Pak Isdianto selaku Kepala Kesbangpol Kota Semarang. Kami mengucapkan terima kasih bahwa hal-hal seperti ini memang kadang-kadang kita perlu lakukan. Apalagi ini pertama kali se-Indonesia, begitu Pak Direktur ya? Ya, ini pertama kali se-Indonesia, gagasannya benar-benar original dan harapannya tentu saja bisa menambah motivasi buat kawan-kawan Ormas khususnya di Kota Semarang untuk terus berpacu dengan prestasi. Karena hari-hari ini keberadaan Ormas ini cukup membuat kita ini agak deg-degan gitu ya.
Ada ormas yang baik seperti Bapak Ibu sekalian, ada ormas yang setengah baik, ada ormas yang tidak baik buat negara kesatuan Republik Indonesia karena cukup meresahkan. Pemerintah sudah tegas dalam hal ini pemerintah pusat, ada satu ormas yang dibubarkan, dan saya rasa hal-hal seperti ini justru menjadikan kita semakin waspada. Keberadaan kita ini terus dicermati oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Sehingga pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat maupun Kota Semarang, kita akan terus lakukan pembinaan-pembinaan agar ormas yang ada khususnya di Kota Semarang ini bisa bermitra dengan pemerintah. Kawan-kawan sekalian, poros derek ini saya berharap bisa seiring dengan pemerintah, terutama memberikan masukan-masukan terkait dengan percepatan pembangunan di Kota Semarang. Kemudian yang tidak kalah penting, bahwa hal-hal yang ada di depan mata ini saya rasa masih sangat kompleks. Kita menyadari sekali dengan luasan yang 372,3 km, dengan jumlah penduduk yang 1,6 juta jiwa ini, Kota Semarang pasti dinamika kehidupannya sangat beraneka ragam. Kalau dikatakan kategori mampu ya karena kota metropolitan harusnya lebih mampu dari kota yang lain. Tapi kalau dikatakan kelemahannya ada tidak, pasti ada. Nah disinilah peran kawan-kawan ormas untuk bisa membantu pemerintah, terutama yang pertama memberikan informasi, keberadaan hal-hal yang dirasa kurang dan harus dilakukan percepatan. Yang kedua, syukur-syukur bisa langsung terjun ke lapangan. Apabila panjenengan punya kekuatan berupa pikiran, tenaga maupun materi, saya rasa panjenengan bisa melakukan itu juga. Tidak hanya di lingkup anggota ormas, tapi juga ke masyarakat yang masih membutuhkan bantuan. Kalau semuanya sudah menjiwai pemikiran-pemikiran seperti itu, bismillahirrahmanirrahim, saya yakin Semarang untuk menjadi kota yang lebih baik dan lebih hebat akan mudah terwujud karena bantuan Bapak Ibu sekalian. Itulah yang bisa kami sampaikan. Mas Arnas, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bergilir terus, setiap tahun rutin dilakukan, dan untuk persoalan dana akan kita beresi lewat Pak Kesbangpol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Wali Kota Semarang atas sambutannya, Mas Bejo ya. Iya. Dan selamat buat Bapak atas penghargaan yang diberikan oleh Direktur Pak Paulus Pangka. Oke. Baik Mas Bejo, selanjutnya Pengumuman pemenang Ormas Award 2017 untuk kategori pendidikan dibacakan oleh Agung Yuwono dan Safitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saat ini kita ada di acara yang sangat istimewa, yaitu Ormas Award 2017. Karena pendidikan adalah hal yang penting bagi bangsa ini, dan pendidikan adalah tanggung jawab kita semua, termasuk ormas. Nasihatul Asia, pelayanan pendidikan keterampilan ibu rumah tangga. Selanjutnya adalah Gerakan Peduli Rakyat atau Gapura dengan karya pelayanan pendidikan keterampilan pekerja garmen. Yayasan Bina Harapan Sejahtera, layanan pendidikan formal sekolah dasar anak berkebutuhan khusus. Dan nominator berikutnya adalah Yayasan Pangudi Luhur dengan karya pelayanan pendidikan formal prasekolah
pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dan pemenangnya adalah Sabar. Yayasan Pangudi Luhur. Untuk perwakilan pemenang kami persilakan maju ke depan. Untuk Bapak Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Leonade Ahmad, P. Palombo MSI, kami persilahkan untuk menyerahkan hadiah. iya terima kasih Bapak. Untuk Bapak Dr. Andes Leonardo Ahmad, P. Palombo MSI, kami persilakan tetap di tempat untuk memberi pesan dan harapan di ke depan. monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami cintai, kami banggakan, kami muliakan Bapak Wali Kota Semarang. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Kesbangpol Kota Semarang. Yang kami banggakan, kami cintai Ketua Panitia Penyelenggara Ormas Award 2017 Kota Semarang, Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, para sesepuh, bini sepuh dari perwakilan organisasi kemasyarakatan dan seluruh peranata adat dan peranata sosial sekota Semarang yang kami hormati dan kami muliakan. Hadirin yang berbahagia, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir di tempat yang sangat baik ini dalam suasana sehat walafiat dan insya Allah tetap dalam senantiasa lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama izin Pak Wali, saya harus menyampaikan syukur alhamdulillah karena saya bisa sampai di Hotel Aston Kota Semarang ini, itu rasanya saya mimpi Pak gitu. Pertama sebetulnya kami sendiri sampai malam hari ini sebetulnya masih di dua kegiatan yang strategis. Yang tentu kita semua pasti masih memantau perkembangan baik yang berkaitan dengan perkembangan pemerintahan nasional maupun khususnya terkait dengan keormasan. Pemerintah sedang mengkoordinasikan bagaimana mengambil langkah-langkah dalam rangka menangani beberapa persoalan-persoalan yang terkait dengan organisasi kemasyarakatan dan kami sendiri Kementerian Dalam Negeri melakukan pembahasan yang simultan di beberapa tempat termasuk dengan semua stakeholder pada kementerian dan lembaga di Jakarta. Yang kedua juga harusnya kami berada di DPR RI dalam rangka mewakili pemerintah bersama Bapak Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum menyelesaikan rancangan undang-undang tentang pemilihan umum. Tapi rasa-rasanya acara hari ini di Kota Semarang ini punya aura yang luar biasa. Ini adik saya Mas Joko, Pak Wali. Karena mungkin
ikhtiarnya luar biasa kuat begitu Pak Wali. Saya baru diizinkan Pak Dirjen itu berangkat setelah saya sudah mendarat, baru saya dapat petunjuk untuk hadir di Kota Semarang, walaupun sudah hampir 5 kali saya laporkan. Saya laporkan pertama bahwa saya pribadi ketika membaca surat pertama disampaikan itu saya appreciate. Ini kok bisa jodoh ketemu dengan kami. Tadi terima kasih dari Lembaga Prestasi Indonesia sudah memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Semarang. Dan memang menurut catatan kami dari 542 daerah otonom atau 514 kabupaten kota di Indonesia, baru Kota Semarang yang menyelenggarakan Ormas Award. Jujur Pak Wali, kami sendiri kebetulan yang ditugasi Bapak Menteri Dalam Negeri selaku staf beliau yang membidani Ormas di Kemendagri. Ketika kami diberi amanah untuk melaksanakan tugas ini, terpikir oleh kami bahwa seperti tadi disampaikan juga oleh Pak Wali Kota bahwa Ormas sebetulnya sebagai peranata sosial, dia harusnya menjadi garda terdepan bersama-sama pemerintah dalam membangun kemaslahatan bangsa. Kita kadang-kadang selama ini melihat juga Ormas begitu aktif, begitu antusias, ikut berpartisipasi melaksanakan tujuan fungsinya dalam memberdayakan masyarakat sebagai saluran pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat, yang intinya adalah mendorong perwujudan tujuan pembangunan nasional. Di satu sisi juga kita tidak bisa menutup mata bahwa ada saudara-saudara kita yang mungkin kebetulan secara tidak sengaja insya Allah itu dalam aktivitasnya juga kadang-kadang bisa menimbulkan keresahan bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhenti. Seperti hari ini yang diinisiasi oleh Badan Kesbangpol Kota Semarang dalam rangka memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan khususnya di Kota Semarang ini. Kami apresiasi dengan indikator atau 6 kategori yang ada, ini sudah luar biasa. Ketika beberapa hari yang lalu kami laporkan ke Pak Dirjen bahwa Kota Semarang akan melakukan acara penganugerahan Ormas Award. Singkat beliau mengatakan bahwa mudah-mudahan itu bisa menjadi best practice untuk pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Dan sebetulnya Kemendagri sendiri itu sudah juga menginisiasi. Dan insya Allah mungkin kalau tidak ada halangan di tahun 2017 ini juga akan kita selenggarakan itu, yang dirangkaikan dengan Forum Komunikasi Nasional Ormas se-Indonesia. Dan mudah-mudahan salah satu yang akan nanti ikut serta di dalam seleksi ke depan nanti adalah Ormas yang ada di Kota Semarang. Kalau dalam kategori pemerintah daerah adalah salah satunya mungkin yang terbaik adalah Kota Semarang. Ini jujur kami akan laporkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri bahwa pemerintah Kota Semarang, Kesbangpol Kota Semarang sudah menginisiasi ini dan tentu didukung oleh semua stakeholder khususnya organisasi-organisasi kemasyarakatan di Kota Semarang. Sekali lagi kami apresiasi atas upaya dan langkah yang sangat strategis ini, terobosan yang sangat baik dari Kesbangpol Kota Semarang. Ini akan menjadi contoh dan kami akan halo-halo ke beberapa kabupaten kota, beberapa provinsi, bahkan di tingkat nasional.